Shalom dan selamat tengah hari kepada semua jemaat yang berada di sini dan juga yang mengikuti online di rumah. Kita bersyukur karena kita dapat berkumpul di sini sekali lagi atas kemuliaan Tuhan, dan kita bersyukur karena penjagaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Hari ini kita berada di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari jemaat semua kita bangkit berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Semua. Ya Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Semua di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
kuasakan kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Doa untuk hari ini semua. Bapa surgawi, Anakmu yang bahagia dinyatakan supaya membinasakan perbuatan iblis dan menjadikan kami anak-anak Allah dan waris hidup kekal. Perkenankan agar kami beroleh pengharapan ini, memurnikan diri kami sama seperti Dia yang adalah murni, supaya apabila Dia menyatakan dirinya kelak dalam kuasa dan kemuliaan yang besar, kami akan menjadi mirip seperti Dia di dalam kerajaannya yang kekal dan mulia, di mana Dia hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat diminta duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan pertama diambil daripada Yeremia pasal 42 ayat 1 hingga 12. Kemudian datanglah semua perwira tentera, di antaranya Yohanan bin Karea dan Azarya bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab, akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruhkan Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh kerana kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentera yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Inilah firman Tuhan. syukur kepada Allah. Jemaat semua dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 20 hingga 28. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 20 ayat 20 hingga 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus.
lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami Tuhan, khususnya untuk kami teruskan dalam pelajaran kami untuk melihat dari buku Yeremia. Ajarlah kami Tuhan, khususnya hari ini tentang doa. Biarlah kami dapat belajar sesuatu yang sangat penting supaya kami dapat berdoa kepada Engkau Tuhan dengan cara yang betul. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya cuba cari peribahasa yang sama dengan satu peribahasa dari bahasa Cina, tapi mungkin lepas cerita ini kamu akan tahulah. Mungkin kamu bilang, oh ya memang ada peribahasa begitu di bahasa Melayu. Nah ini adalah tentang dulu kalau di kerajaan Cina, di mana ada tu emperor, itu raja itu kan, dia ada memberi kuasa kepada orang-orang yang tertentu supaya mereka ada satu keistimewaan untuk melakukan sesuatu mengikut kuasa yang diberikan oleh raja. Jadi ada yang telah diambil, yang diberi, mereka ambil kuasa ini dan menyalahgunakan kuasa itu. Dengan apa? Mereka gunakan kuasa itu untuk membunuh siapa saja yang menentang mereka, adapun dianggap musuh, ataupun menghalang mereka untuk naik pangkat dan sebagainya lah. Jadi mereka ambil kuasa itu untuk menjatuhkan hukuman mati sesuka hati. Lepas tu baru dia laporkan kepada raja. Harusnya dia harus tanya raja dulu. Raja saja yang ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati itu. Tapi ini orangnya begitu. Itulah sebab ada satu peribahasa dari bahasa Cina yang mengatakan "Xian zhan hou zhou". Maksudnya dia bunuh dulu. Dia bunuh dulu, lepas tu baru dia lapor. Ada peribahasa begitu kah bahasa Melayu? Kau buat dulu baru kau kasih tahu. Okey. Contohnya macam sekarang, banyak yang begitu kan? Dia kahwin dulu. Baru dia kasih tahu mamaknya. Mak sudah kahwin. Macam mana? Baru dia tanya, "Mak boleh kahwin ke tidak?" Wah, sudah kahwin tu sudah anak, baru kau tanya mau boleh kahwin ke tidak? Kan? Ada begitu kan? Kita ada satu rancangan sudah kita buat semuanya. Baru kita tanya bolehkah tidak? Macam kalau staff ya, saya kasih tahu mereka tu. Kalau mereka memohon cuti kan, dah boleh kau beli tiket dulu. Ni Asia sekarang ni sekarang sudah mahal lah. Sebelum ni murahnya dari Tawau ke sini ulang balik baru RM90. Lebih murah daripada naik bas. Okay? Tapi kau dia boleh, ya sebab murah kau beli tiket dulu. Kau beli tiket kapal terbang dulu, lepas tu book hotel dulu, lepas tu baru kau memohon. Berapa boleh pergi kah? Boleh ambil cuti kah? Ya, kadang saya pun dengan hati yang orang bilang murah hati lah. Masih bagus kan? Kalau tidak ada apa rancangan ataupun program di gereja, boleh tu. Saya masih okey. Tapi kalau
kena macam Christmas, tahun baru Cina, yang macam ada sesuatu terjadi kan di gereja, biar kau sudah beli tiket kapal terbang, ataupun sudah book hotel kan, aku tak peduli. Ya, kau rugilah, kau hangus tiket tu. Sebab orang yang begitu, dia bunuh dulu, baru dia beli dulu, baru dia kasih lapor. Tak boleh tu. Jadi saya percaya kadang-kadang dalam kehidupan rohani kita sama juga. Kita datang kepada Tuhan, kita rancang dulu. Kita sudah ambil keputusan, baru tanya, Tuhan bolehkah? Apa kau tanya tu? Kau sudah buat semua tu, rancangan sudah atur semua tu, baru kau tanya. Jadi cara kita tanya Tuhan atau berdoa kepada Tuhan begitu adalah untuk menerima confirmation, untuk supaya Tuhan menyokong ataupun memastikan bahwa apa yang kita buat tu ada damai lah. Setidak-tidaknya Tuhan bilang boleh. Tapi boleh tu kita ni seperti paksa Tuhan cakap boleh. Ya, bayangkan kalau Tuhan tak bagi, itulah orang tinggalkan gereja. Adapun dia mau doa sudah. Sebab apa? Loh, aku buat semua ni tanya Tuhan boleh kan? Tuhan bilang tak boleh. Apalah ni Tuhan ni? Apa itu? Aku sudah buat semua, aku sudah rancang. Hangus saya punya tiket, hangus saya punya parti, hangus saya punya ini majlis, jamuan apa ni, habis. Kita harus tahu bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, kalau mau tanya Tuhan seperti topik ini, lihat hati batin kita dan berdoa. Sebab kita akan belajar sesuatu dari Yeremia pasal 42. Sesuatu yang agak istimewa. Sebab lepas pasal 38 minggu lalu yang kita ajarkan itu, dari sana sampai 42 kita tidak akan lihat Yeremia orang tu. Dia tidak muncul tu. Apa yang terjadi adalah Babylon. Ini dia lepas dia tahu bahwa Zedekiah dapat pertolongan daripada Mesir, dia undurkan diri. Tapi di pasal 39 dia kembali lagi untuk menyerang dan memusnahkan Yerusalem. Jadi waktu itu apa yang terjadi? Lepas ditaluki, Nebukadnezar dia memberi satu kebebasan kepada siapa? Kepada Yeremia. Dia bebaskan Yeremia dan beri pilihan kepada dia. Kalau kau mau pilih ikut orang-orang ini yang dibuang negeri ke Babylon, boleh. Ataupun kau pilih untuk tinggal di sini, Yerusalem. Atau apa masalah, kau pilih, kau buat keputusan, ikut hatimu. Yeremia memilih untuk tinggal di Yerusalem. Jadi Zedekiah mau larikan diri, sudah ditangkap, anaknya dibunuh, matanya dicongkel, dan dia mati. Dia ditangkap dan diikatlah sampai dia mati. Nah, lepas Zedekiah, apa yang terjadi di Babylon adalah Tuhan menghantar seorang penjaga, penguruslah untuk uruskan tanah itu, adalah Gedalia. Gedalia ini dianggap sebagai seorang gubernur yang bagus. Sebab yang dulu waktu penyerangan ada orang-orang Yahudi yang telah melarikan diri itu, mereka tengok, ada gubernur yang bagus ya. Jadi mereka kembali ke Yerusalem. Jadi di bawah jagaan Gedalia dianggap pada permulaannya bagus juga. Tapi ada seorang sahabat daripada raja Yahudi, itunya nama Ismail. Macam benar dengar kan? Ismail di mana dia waktu itu dapat dorongan daripada Amon, dia mau membunuh Gedalia. Yohanan yang tadi kita baca dan dengar itu, dia datang memberitahu kepada Gedalia, ini Ismail mau membelot, mau membunuh kamu. Kau kasih tahu saja, aku tolong untuk bunuh dia. Tapi Gedalia bilang, tak payah, jangan kau buat begitu. 41, pasal 41, di mana waktu mereka makan, Ismail membawa 10 orang dan mengkhianati dan membunuh Gedalia. Lepas dia bunuh dia, ada 80 orang
Macam menangisi tentang kematian Gedalia lah, orang Yahudi ini. Ismail dengar dan pura-pura bilang, okey, ayo kita membuat persembahan lah, supaya kita dapat dalam keadaan yang sedih ini supaya minta Tuhan untuk memulihkan. Dia pura-pura tipu mereka, datang dan dia bunuh 80 orang ni. Hanya yang 10 tu bilang, jangan bunuh kita ada makan ni. Jadi dia membunuh 70 orang tu, tidak membunuh 10 orang ni. Dari 80 tu 70 orang mati, dan dia buang mayat itu ke dalam ke dalam perigi itu, sampai memenuhi perigi itu. Wah, ini kalau kau baca, wah ini macam zombie punya movie ini, lain pula. Banyak orang mati. Dan lepas itu Ismail dia tahu, dia bunuhkan gubernur daripada Babylon. Pastinya Babylon akan kembali untuk menyerang. Jadi dia larikan diri, membawa 10 orang itu dan membawa yang lain itu semua. Yang masih ada di Yerusalem, dia bawa semua. Pergi mana? Ke Amon. Dan Yohanan, dia dengar, dia pergi membunuh Gedalia. Banyak bunuh sini. Dia bunuh Gedalia dan menyelamatkan orang-orang Yahudi itu. Dan Yohanan bilang, ini sama juga. Dia kembali ke Yerusalem, confirm mati. Babylon serang lagi, habis. Jadi apa yang dia buat? Okey, dia bawa orang-orang Yahudi ini dan mereka ke mana? Mesir. Itunya pasal 42. Saya kurang pasti adakah mereka mau ataupun sedang dalam perjalanan ke Mesir. Mereka datang sama-sama, besarkan kecil semua, bengawai kan, datang, Yeremia kembali. Mereka datang untuk tanya Yeremia. So Yeremia berserta dengan mereka kan dibawa sama-sama. Jadi Yeremia pun ikut begitulah. Kali ini mereka datang tanya Yeremia, cuba tanya sama Tuhanmu, cuba doakan kepada Tuhanmu, adakah kita ini pergi ke Mesir, patutkah tidak? Itulah kita akan belajar 2 perkara. Satu adalah cara kita berdoa. Kita lihat di ayat 1 hingga 3 seperti yang dikatakan tadi. Kita hanya fokus kepada ayat yang ketiga. Ayat kedua. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu. Tuhan dia, bukan Tuhan kita. Tuhan Yeremia untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja yang kami tinggal. Seperti kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitakan kepada kami jalan yang halus kami tempuh dan apa yang halus kami lakukan. Kau lihat ini, macam bagus ya doa ni. Kau tanya Tuhan tu. Tidak. Kau lihat pasal 43 ni, penghujung pasal 42, sama juga. Kau tahu, lepas Yeremia bilang, ini Tuhan cakap, kau pergi Mesir mati. Apa yang mereka cakap? Kau ni tipu. Tadi sana kita tengah membaca Alkitab, kita lakukan apa saja. Apa yang Allahmu cakap, kita ikut saja. Mana? Waktu Yeremia cakap sesuatu yang bukan kehendak mereka, mereka jadi marah. Mereka menuntut Yeremia, kau ni tipu. Akhirnya tetap mereka mau pergi Mesir. Habis. Semua dibunuh. Sebab itu yang Tuhan bilang. Inilah yang kita lihat. Kadang cara kita berdoa, kita sudah tentukan, kita telah membuat keputusan itu, ini yang kita mau. Kita buat semuanya, siap semuanya, dan kita bawa kepada Tuhan. Masih kita mau tanya, Tuhan, di mana kita pergi? Apa yang harus kita buat? Apa maksud tu? Saya percaya kalau saya Tuhan, saya dengar, apa maksud tu? Kau sudah buat rancangan semua. Kau sudah buat semua tu, baru kau potong, baru kau kasih tahu saya. Ya. Jadi hari ini kita akan lihat, bukannya betulkah salah. Tapi soalnya kita boleh ada cara yang lebih bagus untuk berdoa. Tapi sebelum itu kita akan lihat, apakah dianggap sebagai cara yang tidak patut kita berdoa. Amin. Ya. Yang pertama dari pembacaan Injil Matius pasal 20 ayat 20 hingga 22. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedus, itu Yakobus sama Yohanes kalau ada silap, serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud ke hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau hendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku
muridku ini boleh duduk di kelajanmu, yang satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu. Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Itu masalahnya. Kau tahu bah? Dia tahu apa yang dia minta tu. Satu anakku duduk di sebelah kananmu, satu anakku duduk di sebelah kirimu. Dia tahu tu. Tapi Yesus bilang, kau tidak tahu apa yang kau minta. Kau mampukah minum cawan ini? Dia bilang, oh mampu bah. Dia tak tahu tu. Sebab dua anaknya itu menjadi mati sahid yang pertama di antara murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Yesus bilang, kau tidak tahu apa yang kau minta. Saya percaya kadang-kadang kita pun begitu ya. Kita datang persekutuan doa, di dalam talian kah, di dalam sini kah, persekutuan doa sendiri kah. Kita memang tidak tahu apa yang kita minta. Saya rasa ibu bapa sama juga. Kadang kita tanya, ataupun anak cuma minta sesuatu kan. Kau tahu tu, dia tidak tahu apa yang dia minta. Seperti seorang remaja yang mungkin 13 tahun minta sebuah kereta. Pak, kasih saya sebuah kereta. Kau boleh jawab dia mengikut jawapan Yesus. Kau tidak tahu apa yang kau minta tu. Bolehkah saya kasih kau sebuah kereta kau bawa? Boleh bah, mana boleh? Kau pandai bawa pun tak boleh bawa sebab tak ada lesen. Faham? Kadang kita datang kepada Tuhan, banyak kali kita salah ataupun silap dalam caranya kita berdoa kepada Tuhan. Kita langsung tidak tahu apa yang kita minta. Sebab orang bilang begitu, kita doa saja. Kita ikut saja. Langsung tidak pernah tanya, siapakah Tuhan? Apakah kehendak Tuhan? Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Nah, kedua lagi, ini tentang Lucifer, iblis. Di Yesaya pasal 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, dari bintang timur, putera fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan di tempat yang paling dalam, di liang kubur. Di bahasa Indonesia kurang menekankan ya. Sebab di ayat 14 tu sebenarnya ada satu lagi aku. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia tidak mau lebih tinggi daripada maha tinggi. Dia mau menyamai yang maha tinggi. Ini perkataan aku ini sangat serius nih. Kita sentiasa ataupun seringkali datang kepada Tuhan. Kita tidak minta apa yang Tuhan mau. Apa yang kita bawa, aku. Aku mau Christmas ni tidak hujan. Aku mau banyak uang. Aku mau seorang suami. Aku mau seorang istri. Pernahkah kita tanya, adakah itu Tuhan mau? Itulah kali pertama saya dengar ini dengan satu khotbah tentang petikan ini. Pastor itu bilang, nah, orang yang pakai iPhone tu bermasalah sudah. Sebab I kan, English tu I want, I will. Itu perkataan dosa di bahasa English. Apakah tengah-tengah perkataan tengah-tengah di bahasa English tu sin. Perkataan yang tengah-tengah itu adalah I. Oh, waktu itu saya pakai iPhone pun takut-takut sudah. Ini iPhone. Bukankah kita seringkali datang kepada Tuhan, jarang kita dapat you, dia, engkau. Sentiasa yang penuhi dalam doa kita adalah aku. Aku. 5 aku ini yang membuat iblis dijatuhkan. Jadi ini masalahnya. Lagi Yakobus pasal 4 ayat ketiga.
Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak dapat apa-apa kerana kamu salah berdoa, sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perkataan di sana adalah tujuan yang salah. Kamu salah berdoa, maksudnya mereka berdoa tapi salah tujuannya, salah motifnya. Orang bilang dia mau ambil karunia ini bukan untuk kerajaan Tuhan, untuk show off. Dia mau ambil pekat ini bukannya untuk kerajaan Tuhan, tapi untuk kemewahan sendiri. Dia mau kesihatan bukannya untuk melayani, tapi untuk supaya sendiri panjang umur. Lain tuh. Kalau kita minta untuk tujuan sendiri saja, walaupun kedengaran, kelihatan bagus, kalau itu bukannya Tuhan, salah. Salah motif. Ya? Jadi kalau kita salah berdoa, kita tidak akan terima apa-apa. Mazmur 66 ayat 16 hingga 20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Dia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Ya, ayat 18 tu, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Dalam perkataan Asa adalah itu kejahatan tu menjadi sesuatu yang menutupi, ataupun dia seperti satu perkara yang berat, telah membebankan hati ini. Maksudnya kalau lihat hati itu penuh dengan kejahatan. Orang yang meniat ataupun menitik beratkan kejahatan itu, Tuhan tidak akan dengar. Pernah saya dengar doanya di mana orang gunakan doa untuk mengkritik seseorang. Adakah? Oh Tuhan, ampuni kejahatannya. Itu niat jahat tu. Dia bukan ada orang bilang ada hatinya untuk minta Tuhan ampuni jahatnya. Dia hanya mau kasih tahu orang lain bahwa dia jahat. Dia secara tidak langsung bilang orang ini jahat. Kan? Sekarang kita berdoa untuk kerajaan, kita berdoa apa saja. Macam dulu waktu pilihan raya ada persekutuan doa, saya pergi tu, ini bukan persekutuan doa ni. Ini macam kempen sudah ni. Itu persekutuan doa macam politik pembangkang tu. Oh, jatuhkan kerajaan ini, tukar kerajaan ini, tukar orang ni, tukar ini, tukar ini. Ya, apa? Adakah itu memang niat kita? Malah ada lepas pilihan raya kan macam dia orang laksa mereka sudah menang. Ada pasukan doa kesyukuran. Macam perayaan bahawa kerajaan itu dijatuhkan. Wih, tapi ini bukan pasukan doa tu. Kan Tuhan penuhkan kasih. Tuhan mau semua orang diselamatkan, bukan satu pun yang akan binasa. Kan? Jadi apakah niat dalam hati kita? Kalau kita menitik beratkan niat kejahatan, ataupun niat jahat, ataupun dosa dalam hati ini, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Ya. Jadi jangan kita anggap bahwa kita bawa sesuatu kepada Tuhan walaupun itu dianggap bagus, baik. Tapi ia tidak semestinya seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Kenapa? Kita akan lihat cara Tuhan menjawab. Nah, cara Allah menjawab di Yeremia pasal 42, lepas mereka tanya, dia bilang, mereka janjikan apa? Ya, nanti Tuhan apa Tuhanmu yang cakap pun kita patuh siap. Kita ikut. Kau mintalah doa ini sama Tuhanmu. Nanti apa dia cakap, kau kasih tahu saja, kami ikut. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil semua orang itu, dan di ayat ke-9 berkatalah dia kepada mereka, beginilah firman Tuhan,
Allah Israel yang kepadamunya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu di hadapannya. Saya telah pergi memeriksa tiap kali Yeremia berjawab, tak tahu berapa kali sudah, setiap kali dia jawab, Tuhan Allah Israel berkata sedemikian. Yang heran 10 hari Pak. Saya kurang pasti adakah mereka masih di tempat yang sama ataupun mereka telah teruskan perjalanan mereka. Sebab dari tempat yang mereka tinggalkan itu, kalau mau ke Mesir 10 hari itu mungkin telah hampir. Masih ingat orang Israel yang keluar daripada Mesir, mereka ambil 2 minggu Pak. Sampai ke mana? Ke tanah perjanjian. Okey? Itu perjalanannya hanya 2 minggu tu. Mungkin waktunya lebih panjang lah. Tapi perjalanan itu hanya 2 minggu saja. Jadi untuk mereka kembali 10 hari itu kemungkinan besar hampir sudah. Kalau mereka teruskan perjalanan. Ataupun mereka singgah sana dan tunggu 10 hari. Pernahkah kamu tunggu jawapan Tuhan lebih daripada 10 hari? Tapi soalnya di sini, lepas 10 hari kah, 10 bulan kah, 10 jam kah, yang jawapan tu bukan jawapan kamu. Sebab kita kalau lihat di pasal 42, cara Allah menjawab mereka, begitulah, boleh. Kamu tinggal di sini, ikut kata Tuhan, pergi Babylon, kamu akan selamat. Kalau kamu turun ke Mesir, kamu akan dibunuh. Itulah kalau Anda boleh buka di Yeremia pasal 42 ayat 19. Tidak dalam PowerPoint ya. Yeremia pasal 42 ayat 19. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, iaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya ku sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati kerana pedang, kelaparan dan penyakit sambar yang di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Pasal 43 di ayat kedua, lepas mereka dengar semua ini kan, maka berkatalah Azaria bin Hosea dan Yohanan bin Karia serta orang-orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Nah, tadi bilang apa yang kau cakap kau ikut. Sekarang Yeremia cakap sudah, kau bilang kau bohong. Nah, ini masalahnya. Kalau waktu Tuhan menjawab, adakah kita menuruti apa yang Dia bagikan? Kembali kepada Injil pasal 20, Matius pasal 20. Lepas dia bilang, adakah cawan ini saya minum, kau boleh minum tak? Mau, boleh. Nah, ini yang Yesus jawab mereka di ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu minum, tapi duduk di sebelah kananku ataupun di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakan. Luar biasa kan? Kau baca ini, kenapa Yesus kan sama dengan Tuhan, Tritunggal. Yesus pernah cakap, bila saya datang balik, saya tidak tahu tu, Bapa-Ku siapa yang tahu. Waktu saya baca ayat-ayat sedemikian, saya perasan bahwa di mana ada sesuatu yang hanya miliknya Allah, itu miliknya Allah. Kita tidak boleh minta. Sebab Yesus pun tidak berhak, dia bilang. Saya tentukan siapa duduk di sebelah kiri kanan. Tapi dia bilang, Bapa-Ku siapa yang menentukannya. Dulu waktu kecil, kalau sebab saya tinggal di Tawau, dulu dalam shopping mall. Ya, Tawau sampai hari ini ada shopping mall, ada sudah. Ya.
waktu survey masuk tawau kan, kita wah luar biasa, wah ada survey bah. Kalau orang KK bilang, apa itu? Survey bah. Tapi kalau orang tawau tu survey masuk dia, wah kita bersyukurlah. Ada kemajuan sudah. Jadi dulu zaman saya Kojasa. Siapa tahu Kojasa? Coba angkat tangan siapa benar dengar Kojasa? Oh, ya. Saya tahu tu agak-agak bapa umur kamu sudah. Kojasa tu dulu di pelabuhan bah, kalau di tawau tu. Itu tempat yang luar biasa sudah. Yang lain tu kedai runcit. Kau tahu kedai runcit tu kan? Orang masuk wang tu bukan pakai cing tu ambil tu tin Milo tu. Ya, simpan masa. Ya, itu kedai runcit yang zaman saya tu. Jadi kalau boleh ke Kojasa, itu macam ke Imago begitu bah. Itu pun kadang-kadang 1 minggu mungkin 1 kali ataupun 1 bulan 1 kali. Setiap kali kalau mama ataupun bapa bilang ayo kita ke Kojasa, nah sudahlah aku rancang betul-betul. Aku tahu dah, aku boleh bayangkan di mana ada coklat, di mana ada gula-gula, saya tahu tu. Sebab saya sampai di sana, aku buat rancangannya supaya saya boleh membawa mamaku limpas kawasan itu. Limpas kawasan itu, cuma ayah itu, ya supaya ada mau ambil coklat tu. Tapi biasanya mama dia kasih. Jadi sebab sudah banyak buat rancangan kan. Mungkin sudah 6 kali pikir macam mana berjalan semua tu. Mama bilang tak boleh. Apa yang saya buat? Menangislah. Menangis tu bukan menangis begitu tu. Sampai di lantai tu. Ya. Dia tarik pun macam begitulah. Saya rasa sekarang ada juga kan. Aku nampak dia tu macam pernah dengar, macam pernah tengok. Dulu saya pun begitu tu. Tak mau pergi. Mau tapat kan. So, saya kan anak bungsu. Kalau mama tu senang dipuli. Boleh puli dia kan. Kadang-kadang mama sebab lemah lembut dia masih dia belilah. Tapi kadang-kadang sentiasa tak bagi. Kalau dia naik suaranya sudah lain sudah. Kalau dia ada balik. Jangan beli. Kalau dia jangan beli sudah. Masih mau menangis sama mama. Si cupit itu mamaku. Ini siapa? Kalau di rumah, rotan saja. Kalau di luar, mungkin dia masih malu juga kan, dia begini saja. Sudahlah, itulah telingaku besar juga. Kena tren mah dulu. Kamu anakmu telinganya besar, coba tarik dia. Okay. Bapakku senyap. Tapi kalau bapakku bertindak, sudahlah. Dia datang buat jawab, dia jawab, dia pukul dulu, dia tambah dulu. Balik. Kalau saya menangis lagi, sudah, aku hitung sampai 3. Kau menangis lagi, kau tinggal di sini. Aku buang kau di sini. Betul dia. 1, 2, 3 dia jalan sudah. Dia 2, 2,5, 2,45 ya. Betul dia marah tu. Jadi terpaksalah. Itu lepas saya menjadi dewasa, apalagi membaca firman Tuhan, saya tahu tu, aku paham. Adanya sebahagian wang di dompet bapakku, itu miliknya. Aku tidak boleh minta tu. Walaupun dia bapakku, aku anaknya. Dan di dalam Tuhan ada sesuatu di mana Tuhan yang memiliki segalanya. Itu yang dipanggil ketuhanan Allah. The sovereignty of Lord. Dia siapa yang boleh lakukan. Kita tidak boleh minta dia lakukannya. Dia yang berhak dan berkuasa seluruhnya untuk melakukan mengikut kehendaknya. Kalau kita faham ni, ia akan mendorong kita dalam doa kita. Itulah Yesus bilang, dia pun tidak berhak, bapaknya siapa yang menentukan. Amin. Jadi Matius pasal 13, inilah dorongan yang dari saya melalui firman Tuhan supaya kita faham ini.
Di Matius pasal 13 ayat 14. Maka pada mereka kenaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, aku akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tidak paham. Jadi dorongannya saya adalah kita harus meminta Roh Kudus supaya menjadikan kita, waktu kita melihat, mendengar, hati kita pun boleh paham apakah yang disediakan oleh Tuhan. Kalau kita faham Tuhan, Ia akan menolong kita dan cara kita mendoa. Apalagi kalau kita berdoa mengikut kehendak-Nya, pasti Tuhan akan menjawab mengikut kehendak-Nya. Dia akan memberikan dan juga memuaskan permintaan kita. Amin. Dan kita tidak lagi mau menangis di atas lantai sudah, sebab kita minta. Betul tuh. Sebab kalau di Kojasa saya minta sesuatu macam sayur, pasti beli, Pak. Mak mau minta sayur. Oh boleh. Apalagi kalau anaknya makan sayur kan, wah dia bersyukur dia. Bapa kau mau. Sebab kehendaknya. Dia tidak mau saya makan coklat, dia mau saya makan yang dipanggil junk food, itu keropok, semua itu yang tidak sehat itulah. Memang enak tapi tak sehat. Tapi kalau saya minta, masih saya ingat tuh, minta paria, piteko, paria kan? Saya minta paria, mamaku, saya masih ingat tuh, mamaku, dia beli wah, macam dia sapu semua tuh. Balai itu masak sup, dia goreng semua tuh. Paria tuh, anak yang minta paria. Itu kehendaknya. Dia mau saya makan makanan yang mana hijau, bukan yang coklat. Dia confirm dia pagi itu. Dia tanya lagi, Papa kau mau? Ya, itulah. Waktu kalau kita minta dan paham hatinya Tuhan, pastinya Tuhan akan menjawab dengan memuaskan permintaan kita. Amin. Yang terakhir, kita akan lihat di Lukas pasal 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba orang uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Allah tahu. Kita mau meminta supaya Tuhan akan membetulkan, memulihkan, menyembuhkan hati ini. Supaya waktu Allah mendengar, melihat apa yang di dalam hati batin ini, Tuhan akan menjawab. Sebab Dia lihat cara kita berdoa yang mengikut kehendak-Nya, Dia pastinya berkenan dan menjawab mengikut kehendak-Nya juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu di mana sentiasa kami berdoa langsung tidak pedulikan kehendak-Mu Tuhan. Malah kadang-kadang seperti ibu kepada anak Zebedi ini minta sesuatu yang hanya miliknya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan sebab kami datang dengan hati batin yang tidak betul. Cara kami memohon seolah-olah kami yang menentukan. Ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan dan pulihkan hati ini, supaya kami akan mulai memahami apa yang di dalam isi hati-Mu Tuhan, apa yang di dalam kehendak-Mu. Ajarlah kami supaya kami dapat berdoa mengikut kehendak-Mu, supaya kami akan terima jawaban yang memuaskan. Sebab pastinya apa yang mengikut kehendak-Mu itu, jawabannya pasti sesuatu yang memberi damai sejahtera dan sentiasa adalah yang terbaik
bagi kami. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami serahkan semua ini Tuhan, terus ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dan sentiasa berdoa, ikut cara yang baik, cara yang betul, cara yang berkenan kepadamu. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Oke, dipersilakan duduk. Oke, selamat datang buat semua sahabat jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada di kalangan kita yang baru saja beribadah minggu ini. Ya, selamat kembali bersama beribadah dengan kita. Dan juga di talian, ya selamat beribadah juga. Dan kita terus mendorong buat semua sahabat ataupun jemaat kita, supaya agar minggu-minggu ke depan kita akan sama-sama beribadah bersama. Karena ada banyak lagi tempat duduk yang perlu mau diisi. Ya, jadi kita terus saja untuk pengumuman. Pengumumannya kita punya persekutuan doa. Ya, ini saya mendorong buat semua, ya, bagi jemaat kita. Karena kalau jemaat tidak berdoa, itu berarti jemaatnya itu ya tidak ada, apa orang kata, ya tidak ada semangat ya untuk mau ikut Tuhan. Jadi saya mendorong supaya setiap kita punya ada hati kerinduan untuk berdoa. Karena ini penting ya. Penting untuk kita, bagi gereja juga. Nah, jadi buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada perubahan masa waktu untuk kita mengadakan persekutuan doa. Selalunya kita adakan pada setiap malam Rabu jam 8 malam. Tetapi sekarang mulai minggu depan kita akan adakan kita punya persekutuan doa itu hari Minggu. Jadi selepas kebaktian malamnya jam 8 malam, 7 hari bulan akan diadakan persekutuan doa. Dan persekutuan doa kita juga akan diadakan 1 bulan 2 kali. Di mana dalam minggu pertama dan juga minggu yang ketiga. Jadi saya terus mendorong buat semua jemaat Good Samaritan supaya bersama-sama untuk mengikuti doa persekutuan doa ini. Dan seterusnya pengumumannya adalah tentang kebaktian graduasi ETI yang ke-8. Ya, ini akan diadakan melalui talian juga, melalui Zoom. Ya, diadakan pada 9 November, ya hari Selasa jam 7.30 petang. Dan pengumuman seterusnya tentang kebaktian pembaptisan.
ya pada 25 September. Bagi anak-anak ataupun siapa saja yang mau dibaptis, ya pastikan isi borang pembaptisan dengan lengkap dan hantar sebelum 5 Desember. Ya ini bagi yang belum dibaptis, ya ambil borang ada di counter depan, jadi boleh minta borang pembaptisan dan antar sebelum 5 Desember. Dan kita juga ada project pokok Christmas. Ya, ini project pokok Christmas yang melihat malam-malam kita sudah ada beberapa pokok yang sudah didirikan. Memang cantik. Jadi kalau kita mau pokok Christmas kita ataupun alaman tempat ini indah dengan luar biasa lagi, karena sudah beberapa tahun ini kita tidak ada merayakan Christmas dengan yang luar biasa. Jadi saya percaya tahun ini ada perkara yang luar biasa terjadi. Jadi kita mau membuat 90 ya pokok Christmas dengan logam. Ya ini kita boleh kita boleh buat persembahan. Persembahan ada satu envelope. Di sana ada tulis persepuluhan, itu boleh cancel dan taruh dengan project pokok Christmas. Ya berapa saja kamu taruh di sana, sebab harga setiap pokok itu 100 ringgit. Jadi kita perlu ya. Dan juga kalau mau transfer, kita ada ya bank account yang sudah disediakan di dalam bulletin. Jadi boleh cek. Dan juga kita ada caroling Christmas. Nah, caroling Christmas ini diadakan pada 6 hingga 11 Desember. Nah, jadi kasih tahulah kita punya jiran-jiran ataupun teman-teman kita ataupun kita punya kelompok yang lain, kelompok permuridan, supaya isi nama ya, beritahu kepada pihak gereja sebelum 21 November. Ya, karena ini penting. Ya, kita tidak akan masuk di rumah untuk mengadakan caroling, tetapi kita berada di luar daripada rumah itu untuk kita mengadakan caroling, untuk seperti biasalah kita mengadakan caroling. Kita akan menyanyi lagu carol dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, pada masa itu. Jadi kalau ada jiran boleh panggil juga sama-sama untuk caroling Christmas ini. Jadi pastikan isi nama, alamat rumah, dan nomor telepon supaya senang untuk kita berhubung. Ya, saya harap semua ini kita paham supaya memudahkan untuk kita membahagikan tempat ya, di mana tempat-tempat yang akan kita adakan caroling Christmas. Nah, jadi selebihnya kita akan melihat di dalam bulletin, dan sekarang masanya untuk kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan kita akan terus saja berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini melalui hamba-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus berdoa supaya kami dapat memuliakan dan memuji Engkau Tuhan dengan cara yang berdoa yang betul ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tanamkan sifat yang merendah diri kepada kami Tuhan, supaya kami dapat berdoa sesungguhnya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, kami bersyukur karena kami pada hari ini dapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan secara khususnya untuk gereja kita Good Samaritan, berdoa untuk jemaat bagi ketiga-tiga kebaktian sama ada bahasa Inggris, Cina ataupun BM, ada kerinduan untuk berkongsi berita baik yang telah kita dengar, supaya semua orang yang belum mengenal Tuhan berpeluang untuk bertaubat dan menerima kehidupan yang kekal. Kita juga ingin berdoa untuk pelayanan perjamuan suci di rumah, khususnya bagi warga emas dan yang unsur agar dengan pelayanan ini mereka akan dapat merasa kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka, agar dengan pelayanan ini juga dapat memberi dorongan kepada mereka. Kita juga ingin berdoa Tuhan untuk proyek-proyek pokok Christmas
yang kita akan anjurkan di gereja kita. Kami ingin berdoa supaya jemaat-jemaat dapat memberikan sumbangan dengan murah hati dan ikhlas daripada mereka sendiri. Mari kita berdoa juga untuk dayusis secara khususnya, berdoa untuk majelis graduasi ATI pada 9 Desember ini. Kita berdoa supaya semua persiapan dan perancangan untuk acara ini yang dibuat secara maya dapat berjalan dengan lancar. Kita bersyukur bagi mereka yang telah menamatkan pengajian dan kita mengharapkan mereka akan memberitakan berita baik kepada seluruh negeri Sabah dan juga seluruh Malaysia ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakailah mereka dengan luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa juga untuk negeri kita, yaitu negeri Sabah, terutamanya untuk pembukaan sekolah pada bulan November ini, yaitu berdoa untuk persediaan pelajar sekolah tingkatan 5 dan juga para ibu bapa supaya diberikan kekuatan, supaya tiada ketakutan di dalam hati mereka Tuhan untuk menghantar anak mereka pergi ke sekolah ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk perlindungan terhadap jangkitan semasa pembukaan sekolah dan juga agar pelajar-pelajar dan pihak-pihak sekolah dapat mengekalkan SOP yang ketat semasa mereka berada di sekolah. Kita juga ingin berdoa untuk negara Malaysia, khususnya berdoa untuk pilihan raya negeri Melaka yang akan diadakan pada bulan November. Kita ingin berdoa supaya kebijaksanaan atas semua pihak pengurusan pilihan raya agar menekankan permatuhan SOP yang ketat demi keselamatan para pengundi dan juga rakyat. Tuhan, Engkau lindungilah setiap pengundi dan juga petugas-petugas barisan hadapan yang hadir supaya tidak dijangkiti oleh COVID-19. Kami ingin menyerahkannya Tuhan, setiap doa kami ini Tuhan, kami panjatkan dalam nama Engkau Tuhan. Dalam dan nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita.
Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami telah mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita bawa kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan.
Syukur kepada Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Jadi semasa kita keluar nanti ada